Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah instrumen diagnostik kesehatan yang berjudul Flow Cytometry. Ini adalah anggota kelompok kami, ada Sinta Safira Ahmad, Amanda Salsabila Santoso, Melinda Sapitri Tambunan, Res Anjeli Putri Siregar, dan Nazila Ulfa Syifa. Nah, pertama, flow cytometry. Apa sih flow cytometry itu? Jadi, flow cytometry itu adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis jenis-jenis sel yang terdapat pada suatu populasi sel. Sel dilabel fluoresen, dilewatkan celah sempit, dan ditembak sinar. Flow cytometry merupakan teknologi secara simultan yang mampu menghitung dan mengkarakterisasi berbagai macam sifat fisik dari partikel tunggal atau biasanya sel. Flow cytometry dapat menganalisis suspensi partikel atau sel dengan ukuran 0,2 sampai 150 mikrometer. Flow cytometry dapat digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan morfologi sel yang mengalami apoptosis menggunakan nuclear staining dan mampu menghitung jumlah sel yang mengalami apoptosis menggunakan flow cytometry Annexin V. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen flow cytometry. Pada flow cytometry ini memiliki 3 komponen utama, yaitu yang pertama sistem fluida, yang kedua sistem optik, dan yang ketiga detektor. Ini merupakan gambar-gambar dari komponen-komponen pada flow cytometry. Yang pertama sistem fluida. Sistem fluida itu membawa sel dari suatu larutan untuk melewati instrumen. Sistem fluida ini terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama cairan selubung dan yang kedua saluran bertenaga. Cairan selubung ini merupakan pengencer yang biasanya digunakan itu fosfat buffer salin atau PBS yang disuntikkan ke dalam ruang aliran yang terletak di jantung instrumen. Saluran bertekanan ini akan membantu meneruskan ke dalam aliran sampel dalam ruang aliran. Aliran sampel kemudian mengalir menuju inti pizza dalam aliran cairan selubung yang disebut sebagai aliran koaksial. Kedua itu ada sistem optik. Sistem optik itu biasanya sinar laser, di mana sinar sejalan dengan sistem fluida. Sistem optik ini berfungsi untuk melakukan eksitasi, di mana sistem optik ini sendiri terdiri dari laser, lensa, serta optik refleksi pada fase sinar. Lensa itu digunakan untuk membentuk dan memfokuskan sinar laser. Dan laser ini akan menghasilkan cahaya dengan memberi energi elektron ke orbital energi tinggi dengan tegangan listrik yang tinggi. Foton cahaya yang dihasilkan ketika elektron berenergi tersebut jatuh kembali ke orbital energi yang lebih rendah. Cahaya dibelokkan di sekitar tepi sel setelah laser mengenai sel. Hal ini disebut sebagai hamburan cahaya atau absisi dan asasi. Yang ketiga, sistem optik koleksi itu terdiri dari komponen lensa, di mana yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipancarkan dari interaksi antara sinar laser dengan partikel. Optik koleksi ini juga terdiri dari sistem cermin optik dan filter optik untuk memisahkan dan mengarahkan panjang gelombang spesifik cahaya yang terkumpul ke detektor optik yang sesuai. Yang ketiga, detektor. Detektor dan sistem konverter analog dan digital yang mengubah pengukuran analog dari cahaya ASI dan SASI dari sinar laser menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh sistem komputasi. Sinyal cahaya yang dihasilkan dari partikel yang melewati sinar laser dalam aliran fluida dikonversi menjadi voltase oleh fotodetektor. Detektor ini memiliki 2 jenis, yang pertama photodiodes atau PD dan yang kedua photometric layer tubes atau PLT yang dipilih berdasarkan sensitivitasnya. Ada perbedaan PD dan PLT itu yang pertama untuk fotokatode dari PLT itu memiliki sensitivitas yang lebih besar dibandingkan PD. Tetapi PD ini dapat mengubah cahaya menjadi fotoelektron dengan cahaya yang efisien. Dari itu, PD itu dapat mendeteksi sinyal cahaya yang kuat yang dihasilkan oleh FSC
Dan sedangkan PMT itu umumnya digunakan untuk mendeteksi sinyal lemah yang dihasilkan dari SSI dan fluoresan. Sinyal cahaya yang ditangkap oleh PMT atau PI akan diubah menjadi sejumlah elektron untuk menghasilkan arus listrik, di mana arus listrik ini akan mengalir ke amplifier dan diubah menjadi tegangan. Jumlah maksimum sebaran atau fluoresensi diperoleh saat partikel berada di tengah sinar, dan saat partikel meninggalkan sinar, tegangan kembali ke garis dasar. Sinyal analog yang diukur sebagai kuantitas analog dihasilkan setelah perubahan sinyal cahaya awal menjadi arus listrik oleh detektor. Arus listrik tersebut kemudian diperkuat oleh dua jenis amplifier. Yang pertama itu jenis amplifier linear dan yang kedua logaritmik. Sinyal analog yang diperoleh harus dirubah menjadi sinyal digital oleh konverter analog ke digital untuk pemrosesan pada komputer. Sinyal kemudian menjadi data digital dapat ditampilkan menjadi plot atau histogram. Ini merupakan gambar untuk komponen utama pada fluocytometry, di mana ini untuk bagian laser pada sistem optik, dan bagian sini untuk sistem fluida, dan yang ini untuk detektor. Prinsip kerja flow cytometry. Flow cytometry menggunakan prinsip menyebarkan cahaya, eksitasi cahaya, dan pemancaran molekul fluorokrom untuk menghasilkan data multiparameter yang spesifik dari partikel dan sel yang memiliki rentang ukuran diameter antara 0,5 sampai 40 mikrometer. Secara hidrodinamika, sel-sel difokuskan dalam sebuah tabung yang berisi PBS sebelum melewati dan disinari oleh sumber cahaya. Laser merupakan sumber cahaya yang digunakan pada flow cytometry, dan prinsip kerja yang digunakan memfokuskan hidrodinamika untuk mempresentasikan sel ke sumber cahaya sampel dimasukkan hingga pada pusat suatu aliran. Sel akan masuk dalam sebuah tabung yang dikombinasikan dengan aliran. Perkenalkan, nama saya Nabila Saswita dan 19 sekarang kelas 20. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan dari flow cytometry. Untuk keunggulannya, teknik ini merupakan teknik yang tepat untuk menganalisis populasi sel yang kompleks dalam waktu yang singkat. Kemudian tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap sel sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Kemudian lebih efektif dan efisien karena waktu penyelesaian itu cepat. Melimpahnya ketersediaan antibodi monoklonal yang dapat digunakan. Lalu pewarnaan ganda pada sel yang sama dapat dilakukan dengan 5 hingga 8 warna. Kemudian dapat mengukur beberapa parameter secara bersamaan. Lalu untuk kelemahannya, dibutuhkannya biaya yang besar dan diperlukannya operator yang terampil untuk mendapatkan kinerja yang optimal. Selanjutnya, kenapa flow cytometry itu diperlukan? Yang pertama, untuk mengetahui jumlah sel CD4 di dalam darah penderita HIV, kemudian untuk menghitung jumlah sel retikulosit atau sel darah merah muda, lalu untuk tes histocompatibility atau HLA sebelum melakukan transpalasi gen, lalu untuk memeriksa jumlah sel sperma dalam air mani, kemudian untuk diagnosis dan klasifikasi leukemia atau limfoma, dan terakhir untuk melihat kondisi platelet dalam darah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai alat flow cytometry. Berikut referensi yang kami gunakan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih.